Seperti yang kita ketahui, hati atau hepar adalah salah satu organ terbesar di dalam tubuh yang beratnya sebesar kurang lebih 1-1,5 kg. Hati merupakan organ berwarna merah kecoklatan karena berisi darah dan memiliki konsistensi lunak. Hati termasuk dalam salah satu organ vital pada manusia yang secara anatomi terletak di sebelah kanan atas rongga perut, tepatnya di bawah diafragma. Permukaan dasar hati berada di sisi kanan dan puncaknya berada di sisi kiri tubuh. Tahukah kalian apa saja bagian dari hati dan fungsinya? Berikut ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari hati beserta fungsinya. Secara garis besar, anatomi hati manusia dibagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, yang dapat dilihat dari depan. Dan di baliknya terdapat 2 lobus lain, yaitu lobus caudatus dan lobus quadrat. Dilihat dari depan, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Kedua lobus ini adalah bagian utama dari hati. Fungsi lobus kanan dan kiri adalah pusat pemrosesan utama bagi hati. Disinilah hati menjalankan fungsi-fungsinya seperti menghasilkan empedu. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Lobus kuadrat dan lobus caudatus jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya yang berada di belakang lobus kiri dan kanan. Yang kedua adalah vena hepatica. Vena hepatica adalah pembuluh darah yang berfungsi dalam mengangkut darah terdeoksigenasi, dan darah yang telah disaring oleh hati adalah darah dari lambung, usus kecil, usus besar, dan pankreas menuju ke vena cava inferior. Yang ketiga adalah vena centralis. Vena centralis berada pada bagian tengah tiap lobulus. Vena akan bersatu menjadi vena yang besar, yaitu vena hepatica, dan mengarah ke dalam vena cava interior. Yang keempat adalah lacuna. Lacuna merupakan ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus yang lainnya. Yang kelima ada diafragma. Organ tubuh ini memisahkan antara jantung dan paru-paru dengan organ perut lainnya, yaitu lambung, usus, limfa, dan juga hati. Yang keenam ada kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk memproses pencernaan. Yang terakhir adalah arteri hepatika. Arteri hepatika adalah sebuah arteri yang berfungsi dalam mendistribusikan darah menuju ke hati dan pankreas dari empedu serta lambung bagian duodenum dari usus halus. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi hati untuk tubuh kita. Yang pertama, untuk menghancurkan sel darah merah. Fungsi hati yang satu ini bukannya menghancurkan sembarang sel darah merah, tetapi sel darah merah yang sudah tua. Proses ini akan membuat fases berwarna coklat. Namun, jika fases ini berwarna pucat atau putih, ataupun warna urin menjadi lebih gelap, bisa menjadi pertanda adanya masalah pada organ hati. Contohnya hepatitis yang disebabkan oleh virus. Selain warna fases dan urin, masalah hati juga bisa ditandai oleh perubahan warna mata dan kulit. Umumnya, warna mata berubah menjadi kekuningan, yang mengindikasikan adanya penyakit kuning dalam tubuh. Penyakit kuning atau jaundice disebabkan oleh penumpukan bilirubin. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya, seperti yang berasal dari obat-obatan, alkohol, hingga racun. Fungsi hati yang ketiga adalah memproduksi protein. Organ yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi protein, seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati. Selain itu, hati juga berperan dalam membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Yang kelima yaitu sebagai penyimpanan nutrisi. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh, misalnya zat besi, vitamin A, vitamin
yang terakhir adalah sebagai tempat untuk memproduksi cairan empedu dan energi. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Di samping itu, hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa. Sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fungsi hati. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.